Disampaikan oleh Ibu Dr. Koni Rahan Kundini Bakri MSI, Akademisi dan Analisis Militer Keamanan Pertahanan dan Intelijen. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kok agak gemper ya di sini ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan mari hari ini bersama kita mulai dengan doa menyambut kebaikan dan kebijaksanaan untuk memulai tahun baru Islam 1445 Hijriah. Baruka ata Adoni Elohinu melech haolam. Blessed are you, Lord, God, King of the universe. Yang terhormat Syekh Panji Gumilang bersama jajaran petinggi, pemikir, pengajar, semua murid pesantren Al-Zaitun, dan hadirin tokoh sekalian yang dimuliakan Allah. Sebelum memulai sambutan peringatan satu syuro bertemakan toleransi, perdamaian, persatuan untuk menuju kebangkitan Blue Economy Indonesia Raya ini, izinkan saya menyatakan bahwa kehadiran saya di tengah Syekh dan hadirin sekalian adalah untuk menjalankan tugas kami sebagai guru dan pendidik. Bersama saya hadir Dr. Siddhartha Tahmutar, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Dr. Ade Muhammad, dosen Universitas Pertahanan, yang telah diberi kesempatan emas untuk melihat dan menyaksikan dengan bangga galangan kapal serta seluruh perangkat terwujudnya ekonomi biru, ekonomi semi biru yang diwujudkan dalam bentuk kerja nyata, bukan sekedar kata dan wawancara, oleh Al-Zaitun dengan segala kemandirian dan keberdikariannya. Mazel tov, Syekh. Bersama saya juga, saya didampingi oleh Habib Dula Al-Kaf. Beliau adalah pendamping dari guru saya Abah Lutfi dari Pekalongan, yang kebetulan tidak bisa hadir pastinya karena juga ada acara di sana. Silakan berdiri, Pak Habib. Latar belakang saya yang dibesarkan dalam keluarga dengan percampuran agama yang begitu damai, dengan dasar pendidikan yang saya alami di masa kecil saya di Sekolah Dasar Jenderal Mustopo di Bandung. Kemudian kesempatan saya menyelesaikan penelitian pendidikan saya S3 di Tel Aviv dan Yerusalem membuat saya demikian beruntung, karena kemudian menjadikan saya hari ini seorang Koni Rahan Kundini Bakri yang hidup dalam alam pemikiran tidak selebar daun kelor, meskipun belum mampu seluas Samudra Biru. Dan itulah mengapa saya berdiri di sini dengan hadirin dan pimpinan Al-Zaitun untuk sebenarnya turut belajar memetik pengetahuan dan kebijaksanaan yang bisa saya petik. Bukankah Nabi Muhammad pernah berkata, kita mampu dan harus mampu menimba ilmu hingga ke negeri Cina. Daripada saya pergi ke Beijing jauh-jauh, izinkan saya datang ke Indramayu dulu sajalah. Abad pertengahan Eropa yang disusul dengan kejatuhan Emporium Romawi pada 1330 mengawali era kegelapan Eropa, dan ini adalah era di mana tumbuh berkembang gerakan anti ilmu pengetahuan. Di Indonesia, abad kegelapan terjadi karena dua hal. Ketika era kolonialisme, dan kemudian kita memasuki era baru. Era sok pintar, sok paling tahu, dan sok paling benar di tengah-tengah abad smartphone yang berada di tangan 6,48 miliar penduduk dunia dengan pertumbuhan penjualan 5% per tahun, dan urutan aktif smartphone user pertama Cina, kedua India, ketiga Amerika, keempat Indonesia, kelima Rusia, dan keenam Jepang. Pertanyaannya, mengapa Cina, India, Amerika, Jepang menjadi semakin maju, kreatif, inovatif, dan bijaksana dalam penggunaan smartphone, sementara silakan nilai sendiri kemunduran tata pikir, tata adab, dan kebijaksanaan kita melalui smartphone di tangan kita.
Yang terhormat Syekh Panji Gumilang bersama jajaran petinggi pemikir, pengajar, semua tokoh pesantren Az-Zaitun dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Pada awal ke-8 dimulai sebuah gerakan dari dunia Arab yang kala itu baru masuk pada era Bani Abbasiyah di abad 6 dan 7 sebelum Masehi dengan program dibiayai negara untuk translasi naskah-naskah Yunani kuno dengan gerakan Geraeko. Terdapat dua faktor pendorong. Pertama, kesuksesan Bani Umayyah dalam literasi masyarakat Islam dan adanya kebutuhan pada pola berpikir maju untuk mencapai kemajuan yang lebih melompat lagi. Hal ini didapatkan melalui pemahaman naskah-naskah dan arsip Yunani kuno, Socrates, Aristoteles, Plato, Pythagoras dan lainnya. Kaum pelajar Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Jabar dan lainnya sangat mengandungi cara berpikir para pemikir kuno Yunani. Bahkan mereka tidak segan mengakhiri mereka dan meyakini mereka sebagai pengikut Plato dan menamai diri mereka Neoplatonik. Banyak sajak lagu diciptakan dan pengetahuan diciptakan. Prinsipnya adalah satu. Manusia adalah binatang yang bertanya. Semakin banyak bertanya, maka dia akan semakin paham akan dunia, ilmu pengetahuan, dan akan semakin maju dan utuh menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Pemahaman ini menjadikan dasar untuk mempertanyakan segalanya dan berusaha mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu dengan 3 metode ilmiah. 1 burhan, 2 jadal, 3 katabah. Maka ketika kita asik bermain pada pertanyaan dan mencari jawaban, banyak karya ilmiah lahir. Ingatkah kita buku textbook kedokteran modern pertama dunia yang berjudul Qanun al-Fatib atau The Canon of Medicine ini disimpan di Paris saat ini bukan karena hal-hal gaib, tapi melainkan mengangkat semangat Iqra dari Al-Quran. Al-Quran memberi perintah untuk membaca dengan filsafat Yunani kuno yang memberikan pencerahan dan arah berpikir logis. Ibn Rus menciptakan ilmu kedokteran melalui riset panjang dan Iqra menjadikan pengamatan alam serta makhluknya. Maka hasilnya bukan saja kitab kedokteran, melainkan juga desain-desain rumah sakit yang kita kenal, yang kemudian ditiru oleh Raja Prancis Louis XIV dan kemudian diambil dari rumah sakit buatan Ibn Rushd di Ankara, Turki. Indonesia hari ini memiliki sebuah visi namanya Poros Maritim Dunia, merupakan visi Presiden Jokowi dengan sebuah game changer yang mampu menandai perubahan haluan pembangunan Indonesia menuju outward looking defense dan outward looking economic. Mampu mencapai keberdikarian dalam infrastruktur, teknologi maritim, dan dirgantara, di mana ambisi maritim ini bukan saja untuk memenuhi kepentingan nasional, tetapi juga untuk mencapai posisi sebagai negara poros dalam regional dan global. Di era smart world ini, dengan senjata smartphone yang digunakan oleh kita dengan cara-cara tidak smart, kita harus berani mengakui bahwa kita telah mengalami kekosongan intelektual dan kompleksitas rendah diri terkait pemikiran, kebijakan strategis, dan kita sekarang berhenti bicara tentang ideal military posture, fleet in being, command and control, bahkan mungkin lupa bagaimana caranya kita menguasai laut. Hal di atas adalah kecacatan yang tidak membuat saja Indonesia kehilangan tradisi strategis dan implikasinya, tapi juga berdampak magnitud pada isu ekonomi biru, pertahanan, serta isu kebijakan luar negeri di tingkat regional dan global. Mengapa momen 1 Suro ini menjadi momentum penting bagi saya dan kita semua untuk berefleksi diri dengan harapan akan diikuti oleh banyak manusia Indonesia lainnya? Sejarah dapat menjadi referensi untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan masa depan. Bagaimana menggunakan perspektif sejarah untuk menyusun strategi maritim berbasis kontrol dan penguasaan ekonomi seperti yang dilakukan oleh Az-Zaitun agar mampu dengan jelas mengidentifikasi bagaimana menyempurnakan kebijakan dan strategi mencapai kepentingan nasional kita. Leluhur kita memiliki visi maritim yang tegas dan konsisten, memiliki strategi perang laut, dan komit dalam mewujudkan kemampuan command of the sea. Rainha de Jepara, Ratu Kalinyamat, adalah musuh yang dihormati Portugis karena armada perangnya dan pemerintahannya mampu mendukung industri galangan kapal. Dengan 1, menyediakan analisa tentang tren ekonomi, jalur perdagangan, kemudian memfasilitasi kontrak dengan aktor ekonomi dagang, mengembangkan industri biru dengan analisa informasi, dan menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diperlukan.
Kejayaan kerajaan Gowa yang berlangsung dari zaman Raja Gowa Karaeng Tumaparasi Kalona hingga zaman Raja Gowa Sultan Hasanuddin di tahun 1669 menjadi kerajaan maritim besar selama 149 tahun. Kemudian di puncak kejayaannya ditopang oleh sebuah kebudayaan besar maritim. Di dalamnya ditemukan filsafat maritim, tradisi maritim, nyanyian laut, undang-undang kelautan, mitologi kelautan, astronomi, astrologi, seni, arsitektur, benteng, dan seterusnya. Kemudian Perang Makassar dicatat sebagai perang laut terbesar dalam sejarah CVOC, di mana kemudian ditandatangani perjanjian Bungaya yang isinya antara lain, orang Bajo bukan lagi rakyat Goa tapi menjadi anggota VOC, Raja Goa harus memerintahkan rakyatnya pindah dari pesisir ke pedalaman, Raja Goa harus melarang rakyatnya mencari nafkah di laut, rakyat Goa hanya boleh berlayar ke daerah yang diizinkan oleh VOC, tonase kapal harus diturunkan tidak boleh melampaui 50 ton, kemudian 30, kemudian 10 ton. Apa yang saya ketemukan di dalam kunjungan saya bersama Syekh Panji Gumilang kemarin di galangan kapal Al-Zaitun, menurut saya adalah membuktikan bahwa masih bersembunyi semua semangat leluhur kita dalam aliran-aliran yang sewaktu-waktu muncul sebagai gerakan-gerakan sosial yang berskala kecil tetapi dapat menjadi masif kalau kemudian diikuti oleh yang lainnya. Yang terhormat Syekh Panji Gumilang bersama jajaran petinggi, pemikir, pengajar, semua tokoh di pesantren Al-Zaitun dan hadirin yang saya muliakan. Mari kita sekarang berbicara tentang keberdikarian industri galangan kapal. Pasar pembuatan kapal global bernilai sekitar 120,6 miliar dan akan menjadi 175 miliar dolar pada tahun 2025. Secara geografis, Asia Pasifik saat ini merupakan pasar pembuatan kapal terbesar. Meningkatnya perkembangan transportasi regional juga pembuatan kapal secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan pembuatan kapal dan Cina menyumbang 37,2% pasar pembuatan kapal global. Diikuti oleh Jepang, Tsuneshi Shipbuilding, kemudian Fincantieri, Italia, Sembcorp Marine Singapore, CIC dan CSC Cina, kemudian United Shipbuilding Corporation Russia, kemudian GSC Russia, dan yang terakhir menurut saya, Al-Zaitun hadir dengan langkah kecil tetapi pasti dan mampu mewujudkan Indonesia Raya dengan kekuatan sebagaimana Jepang, Cina, Italia, Rusia, dan seterusnya. Tugas kita semua hari ini jauh lebih ringan. Tidak harus berperang memimpin armada laut menghadapi musuh di samudera seperti leluhur-leluhur mulia kita. Dan untuk melawan persepsi dan pengkerdilan bangsa maritim. Mari kita sekarang melawan hal itu dengan mengembalikan marwah leluhur dan mewujudkan kedikdayaan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. We need the maritime doer, so enough maritime talker. Sekali lagi hormat saya untuk Syekh Panji yang telah dengan demikian mandiri dan berdikari melahirkan kapal-kapal 1, 2, 3, ratusan jutaan dan seterusnya. Membangun secara nyata kekuatan maritim mencakup aspek keberdikarian dalam politik, ekonomi, teknologi, sosial, budaya, keamanan, pertahanan sesuai poros maritim dengan sehormat-hormatnya telah dan dimulai dilakukan oleh Al-Zaitun. Ibn Rus, Ibn Sina, Al-Jabar dan lainnya mengantarkan umat Islam pada era keemasan melalui cara non-perang, apalagi perang agama, tetapi melalui pencapaian ilmu pengetahuan yang dikombinasikan dengan perdagangan. Maka saya bersama tim dari Jakarta dan dari Pekalongan yang hadir kemarin di galangan kapal atas perintah dan restu Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI, demikian berbesar hati melihat kembali adanya neoplatonik dari masyarakat Islam kembali lahir di bumi Indonesia, di debur ombak pantai Indramayu, di tengah rindang kebun sayur dan peternakan damai Al-Zaitun. Toda Raba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemberian cenderamata dari Ibu Dr. Koni Rahakundini Bakri MSI kepada Yang Amat Berhormat Syekh Al-Zaitun.
wabarakatuh.